Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan memulai IHMPA kita ya adik-adik. Adik-adik semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik kita menyanyi yuk bersama-sama dengan teman kita Candy. Adik-adik semuanya berdiri, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyi lagu dari Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama dengan teman kita Candy. Sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh pengasihan, Tuhan yang selalu menjaga kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah selalu menjaga kami hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah PA. Tuhan, kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi sekarang kita mau menyanyi lagi bersama dengan Candy, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik ikut bernyanyi juga ya.
sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Layan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan dari Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sertai kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati pula Kakak Layan akan membawakan firman, biar firman-Mu itu bisa dimengerti oleh adik-adik Layan kami dan menjadi suluh pada jalan mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan diambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, buka dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Sudah dapat? Kalau begitu kita mau baca ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, terpujilah nama Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak sangat senang sekali dan bersyukur karena hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah. Adik-adik, hari ini kita sudah membaca Alkitab. Bacaan terambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Di ayat ini diceritakan tentang seseorang yang datang menemui Yesus ketika Yesus dalam perjalanannya ke suatu daerah. Orang ini datang berlari-lari dan berlutut di hadapan Yesus lalu bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus pun menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, kemudian Tuhan Yesus kembali mengatakan kepada orang tersebut bahwa dia perlu melakukan perintah-perintah Allah seperti jangan mencuri, jangan berdusta, dan berbagai perintah Allah yang lainnya. Dengan semangat, orang itu berkata, "Guru, semuanya itu sudah aku turuti sejak aku kecil." Kemudian Tuhan Yesus memandang orang tersebut dan dia berkata, "Ada satu hal lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Wah, mendengar perkataan seperti itu, orang itu jadi kecewa. Lalu, kemudian ia pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Adik-adik, kenapa ya dia malah jadi sedih? Ya, betul. Ia masih belum bisa berpisah dengan hartanya. Harta adalah sesuatu hal yang penting bagi dirinya. Dia belum siap untuk mengutamakan Tuhan Yesus. Dia merasa bahwa ia sudah melakukan 10 perintah Allah, seperti misalnya tidak mencuri, tidak berbohong, menghormati orang tua. Karena itu ia merasa bahwa ia bisa mendapatkan kehidupan kekal bersama Yesus. Sementara Yesus meminta pada orang itu untuk melepaskan hartanya dulu. Setelah itu baru ikut dengan Yesus. Dan ternyata ia belum siap untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya secara tidak langsung Tuhan Yesus ingin menunjukkan agar hati orang tersebut perlu dirubah lebih dahulu. Bila sebelumnya harta adalah hal yang utama, sekarang Yesus ingin agar ia mengutamakan Allah. Kenapa kita perlu mengutamakan Allah? Karena Allah sebenarnya tidak memandang harta, tetapi ketulusan hati orang-orang yang setia mencari Allah dengan selalu memancarkan kebaikan-kebaikannya. Kalau sekarang adik-adik bagaimana? Apa hal yang paling utama bagi kalian? Apakah itu bermain? Bermain sepeda kah? Atau bermain dengan HP? Nonton TV? Atau apa yang menjadi hal utama bagi kalian? Coba sekarang kakak mau tanya. Siapa di antara adik-adik yang kalau mau tidur malam selalu berdoa? Ada nggak yang ngantuk sekali sehingga males banget deh berdoa? Nah adik-adik, walaupun kita ngantuk dan sangat capek, di malam hari sebelum tidur kita tetap harus berdoa. Ini adalah salah satu sikap yang mengutamakan Allah. Berdoa itu adalah ucapan syukur kita pada Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang hari. Dengan berdoa berarti kita juga mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam doa kita meminta agar Allah menuntun, membimbing, dan menjaga kita sepanjang hari. Nah, itu juga adalah salah satu contoh perilaku yang mengutamakan Allah. Contoh lain adalah, pernah nggak adik-adik merasa bingung antara mau main atau mau ikut ibadah IHMPA? Nah, bila kita mengutamakan Allah dalam hidup kita, maka seharusnya kita tetap beribadah. Walaupun teman-teman ngajak kita main. Nah, bukannya nggak boleh main, tapi sebelum kita bermain, jangan lupa kita beribadah dulu dan berdoa. Ingat ya adik-adik, mengikut Yesus artinya harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup. Mengasihi Dia lebih dari segala apa yang kalian miliki. Lebih dari semua harta kekayaan yang kita miliki. Jadi, lebih dari HP, lebih dari acara nonton TV, lebih juga dari acara main-main, lebih dari permainan mobil-mobilan kita ataupun boneka Barbie kita. Nah, ayo sekarang mari kita jadikan Yesus sebagai yang utama, karena hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan dan penolong dalam hidup kita. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, melipat tangan, dan kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersekutu bersama, berdoa, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Pada hari ini kami ingin menyerahkan ya Tuhan negara kami ya Bapa dalam kasih penyertaan-Mu. Berkati Bapak Presiden kami beserta jajaran pemerintahannya. Berikanlah bimbingan-Mu, berikanlah Roh Kudus-Mu, sertai mereka ya Bapa, agar mereka benar-benar dapat bekerja demi bangsa dan rakyat Indonesia semua. Kami berdoa bagi gereja kami juga ya Tuhan, Ibu Pendeta, para majelis, komisi, pelkat, serta seluruh jemaat GPIB Bukit Sentul. Berkatilah pelayanan-pelayanan kami, biarkan apa yang dilakukan dapat berjalan baik seturut kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga bagi orang tua kami ya Bapa, untuk kesehatan pekerjaan mereka. Berkati dan jagalah orang tua kami ya Bapa, berikanlah mereka selalu bimbingan Roh Kudus-Mu, agar mereka terus dapat mendampingi dan membimbing kami ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Datang dan lawatlah mereka, jamah dan sembuhkanlah mereka. Berkati kami ya Tuhan agar selalu dapat belajar selalu dalam keadaan sehat dalam kondisi saat ini. Ya Bapa, terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk terus membimbing dan menjaga kami. Ya Tuhan, terima kasih, kami naikkan doa ini dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menghafal firman Tuhan. Kita akan menghafal firman Tuhan dengan gerakan ya. Adik-adik bisa melihat kakak memakai gerakan dan mengikutinya. Ayat hafalan kita pada saat ini diambil dari Lukas 9 ayat 23. Baik, kita akan bersama-sama menghafal firman Tuhan. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi ya, Lukas 9 ayat 23 mengatakan, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Selamat menghafal, kakak tunggu ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita mau mendoakan persembahan kita dahulu ya. Coba angkat tangan adik-adik. Sebelah kanan. Udah belum? Kalau udah, kita mau bilang, Tuhan berkatilah
persembahan kami, persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Oke, kalau kita sudah memberikan persembahan kita mau bawa persembahan kita mau doakan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kami telah memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan melalui persembahan kami. Engkau berkatilah persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas untuk adik-adik TK, pada saat ini kita akan membuat pembatas buku atau Alkitab berbentuk salib seperti ini. Nanti kita akan hias, kita akan tulis, Tuhan Yesus adalah pusat hidupku. Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong kakak atau mama ya, atau papa. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat salib seperti ini? Kita butuh kertas apa saja yang polos supaya kita bisa menghias, penggaris, lalu gunting, dan pensil bolpen warna atau spidol. Bagaimana kita membuat? Kita akan membuat salib terlebih dulu. Nah, kita gambar, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, sesudah kita mempunyai pola, kita buat pola dulu ya, pola salib. Pola seperti ini, maka kita akan mengguntingnya. Sesudah digunting, selesai digunting, kita akan mendapatkan salib seperti ini. Nah, adik-adik bisa menghias, sesuai dengan kreativitas adik-adik sendiri. Nah, ini kakak membuat contoh seperti ini. Silahkan mencoba.